Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar, NPM 1921919227 dari kelas 2F jurusan Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang model kurikulum pendidikan jasmani dalam mata kuliah telaah kurikulum pendidikan jasmani. Nah, tujuan model kurikulum ini adalah kepuasan diri, kompeten melakukan aktivitas jasmani, memiliki kepatutan individu, mampu bersosialisasi dan menentukan pilihan secara bertanggung jawab, serta mampu mengintegrasikan pengalaman. Di antara sekian banyak para ahli yang mengungkapkan model kurikulum pendidikan jasmani adalah Steinhardt pada tahun 1991. Ia mengklasifikasikan model-model kurikulum pendidikan jasmani ke dalam 7 kategori, yaitu ada developmental, education, humanistic, physical education, movement education, kinesiological studies, sport education, personal meaning, dan health related physical fitness. Untuk developmental education, kurikulum pendidikan jasmani model developmental education yaitu model yang paling formal dan umum, berlaku juga pada pelajaran lain. Tujuan dari model ini adalah mengembangkan individu secara total, baik dari aspek sosial, emosional, intelektual, dan fisikal, dengan berlandaskan pada filosofi pendidikan melalui aktivitas fisik. Pendidikan berkewajiban menciptakan suatu lingkungan belajar yang mengetahui dan memajukan potensi-potensi didik. Melograno pada tahun 1996 sampai 1920 menyatakan bahwa karena peserta memahami perubahan terhadap perkembangan dan pola pertumbuhan selama belajar, maka pendidikan meningkatkan ranah kognitif, psikomotor, dan efektif. Setiap anak memiliki trimming dan pola pertumbuhan dan perkembangan serta tingkat perkembangan belajar yang berbeda. Dan ada humanistic education. Model ini hampir sama dengan model developmental, yaitu menekankan pada kesejahteraan individu secara total. Namun pendekatannya lebih berorientasi pada siswa. Nilai rujukan dari model ini adalah self-actualization dan social reconstruction. Contoh dari model ini adalah level of effective development dari Helison, dan tadi ada yang ketiga movement education. Model ini adalah model yang paling berpengaruh di sekolah dasar dan tergantung pada prioritas orientasi gurunya. 3 nilai rujukannya yang menjadi dasar model ini adalah disciplinary mastery, mengajari gerak, learning process, learning how to move, dan self actualization, penekanan pada siswa atau trade. Model analisis gerakan mulai berkembang pada tahun 1990-an dan 1930-an, kini telah dikembangkan ke dalam suatu kurikulum pendidikan jasmani yang menekankan keutamaan akan pemahaman gerakan dari sudut pandang biomekanik dan estetik. Model ini berdasarkan atas pendekatan penguasaan keahlian dalam mengembangkan programnya. Dan ada yang keempat, kinesiological studies. Model ini memiliki nilai rujukan yang sama dengan model movement education. Namun model ini memanfaatkan aktivitas gerak untuk
mempelajari dasar-dasar keilmuan dari gerak manusia seperti fisiologi latihan, biomekanik, dan kinesiologi. Pembelajaran yang sering digunakan adalah problem solving. Dan yang ini ada sport education. Untuk sport education ini yang sebelumnya disebut play education, Jeffet dan Bain pada tahun 1985 bertujuan membantu siswa menjadi olahragawan yang baik dan partisipan olahraga yang terampil. Model ini dikembangkan oleh Siedentop berdasarkan atas asumsi bahwa satu, olahraga adalah bentuk lanjut dari permainan, dan yang kedua, olahraga merupakan bagian penting dari kebudayaan. Yang ketiga, ada peserta didik harus berolahraga lewat pendidikan jasmani karena asumsi kedua. Dan keempat, keikutsertaan peserta didik dalam olahraga harus sesuai dengan perkembangan Siedentop pada tahun 1994. Dia menyatakan bahwa pendidikan olahraga merupakan suatu model kurikulum dan pembelajaran yang dikembangkan untuk program pendidikan jasmani, di mana peserta didik tidak hanya belajar secara lengkap bagaimana cara berolahraga, tetapi juga belajar mengkoordinir dan mengatur kegiatan olahraga. Peserta didik juga belajar bertanggung jawab secara pribadi dan keterampilan sebagai anggota kelompok secara efektif. Dan ada personal meaning berdasarkan atas orientasi nilai integrasi ekologi yang fokus utamanya pada pencarian nilai secara pribadi dan perkembangan individu secara holistik. Menurut Jeffet, Bain, dan Ennis pada tahun 1994, hal ini berkaitan dengan perkembangan individu dalam konteks sosial tertentu dan menekankan pertumbuhan akan tanggung jawab sosial. Model ini percaya bahwa usaha pendidikan diarahkan kepada perkembangan warga dunia yang siap untuk berperan serta dalam usaha bersama perkembangan suatu masyarakat dunia yang lebih baik. Dan ada health related atau physical fitness. Model ini hampir sama dengan model developmental dan humanistik. Ketiga-tiganya ingin memberi kontribusi terhadap well-being. Perbedaannya, model ini lebih terbatas pada kesehatan dengan nilai rujukan display mastery. William Anderson mengembangkan model ini. Pemeliharaan dan peningkatan status kebugaran jasmani peserta didik merupakan fokus utama programnya. Perencanaan model ini berasumsi bahwa aktivitas jasmani merupakan inti dari gaya hidup yang sehat dan bahwa perkembangan gaya hidup yang demikian memerlukan pengetahuan mengenai kebugaran jasmani yang meliputi hubungan aktivitas dan kesehatan, keterampilan jasmani yang menyehatkan, dan komitmen terhadap keutamaan latihan menurut Molograno 1996. Untuk kesimpulan dari model kurikulum pendidikan jasmani ini, tujuan model kurikulum ini adalah kepuasan dari kompeten melakukan aktivitas jasmani, memiliki kepatutan individu mampu bersosialisasi dan menentukan pilihan secara bertanggung jawab, serta mampu mengintegrasikan pengalaman. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap model, maka akan lebih mudah dan mempelajari karakteristiknya. Perencanaan dan pembuatan kurikulum perlu memahami karakteristik termasuk kelebihan dan kekurangan setiap model agar bisa membuat keputusan yang benar. Pun dia harus pula mencermati tren yang sedang berkembang dan masyarakat masa kini. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.